apabila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Kita tahu tantangan dunia sekarang ini, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, perlu saya ingatkan lagi, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang itu juga berdampak hampir ke semua negara. Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi. Pada saat saya telepon ke Presiden Bank Dunia, David Maplas, beliau menyampaikan hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini, dan tahun depan kemungkinan akan lebih sulit. Karena kemungkinan dunia akan menuju pada sebuah resesi. Terakhir, saya bertemu juga dengan Managing Director IMF, Ms. Kristalina, juga sama menyampaikan hal yang sama persis. Untuk kita semuanya hati-hati, karena dunia baru menuju ke sebuah resesi. Kita melihat negara-negara lain yang dulu tumbuh 7%, tahu-tahu menjadi minus, artinya sudah resesi. Yang dulu-dulu 9-10% turun menjadi 6%. Yang dulu 4% turun menjadi, di dekat-dekat kita, 0,5%. Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5%. Ini patut kita syukuri. Kemudian juga karena interaksi, komunikasi, interaksi sosial antar manusia, antar orang. Sekarang ini begitu sangat mudahnya. Lewat WA, lewat SMS. Begitu sangat gampangnya. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia. Karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan. Karena dunia sekarang ini penuh dengan, negara-negara ini penuh dengan diskonten, ketidakpuasan. Hati-hati. Di Hong Kong ini sudah lebih dari 5 bulan demo setiap hari, 5 hari. Sehingga negara itu menuju ke sebuah resesi. Dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus. Karena urusan ekstradisi, kasus-kasus hukum untuk bisa ditarik ke China daratan. Mereka tidak mau, akhirnya demo. Urusan yang sebetulnya sebelumnya tidak diperkirakan. Di Chili juga sama. Urusan kenaikan tarif transport yang hanya 4% menjadi gelombang demo, sehingga efek yang harusnya dilaksanakan bulan ini di sana dibatalkan. Hati-hati diskonten seperti ini. Kemudian di Bolivia, karena sengketa pemilu yang tidak ditangani
secara preventif dengan baik. Akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Dan contoh-contoh diskonten di negara-negara yang lain yang sekarang ini mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal yang kecil. Yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana. Oleh sebab itu penting sekali, ini yang pertama saya sampaikan, penting sekali hubungan harmonis Forkominda di daerah itu penting sekali, penting sekali, penting sekali. Komunikasi gubernur dengan Kapolda, gubernur dengan Pangdam, gubernur dengan Kajati, gubernur dengan kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin, ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat mempengaruhi tensi yang ada di daerah. Kalau ada salah satu dari yang tadi saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem-problem yang ada di daerah. Juga hal yang sama, bupati, wali kota, hubungannya juga harus baik dengan Danrem, Dandim, Kapolres, Kejari, ketua pengadilan di kabupaten dan kota. Penting sekali juga dilakukan. Dan saya titip ada kesempatan yang ini. Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di setuju semuanya. Di atas saya juga sudah sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal, Pak. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru. Benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian.